potensi Fumieko ya. Soalnya ini dari tadi draftnya itu sebenarnya buat mengunci ke arah Fumieko. Benar. I mean di first picknya mereka ban Yuzong, second picknya pun sebenarnya kayak lapu-lapu atau mungkin tadi itu terkadang bisa jadi kuncian untuk pemain-pemain dari Filipina ini menahan Fumieko. Karena team fight besar yang biasa dibawakan sama tim Indonesia itu pasti bakal melibatkan si Fumieko. Jadi kuncinya itu kalau mereka bisa tahan Fumiekonya, gak kasih chance untuk Fumieko setidaknya bisa dapetin momentum kayak di game pertama dia tadi setelah flicker terus udah gitu dia pakai penalty zone, itu akan lebih baik untuk tim Filipina. Setidaknya backline-nya mereka akan aman-aman aja. Dan ngebuang ke arah Faramis dari tim Indonesia. Hey. Ini dilakukan oleh timnas Indonesia kali ini dengan adanya Joy dan juga Faramis. Ini setupnya beneran ke glue banget ya. Glue ya. Mereka beneran mau mengamankan glue di sini untuk Fumieko. Salah satu hero comfort juga sebenarnya untuk Fumieko. Hero sustain ya. Yang menjadi biasa identitasnya dari Fumieko. Dan untuk band terakhir, udah ada 1-1 band bersama dengan Yuzong. Valentina, Yves masih terbuka. Bahkan sebenarnya Kaja juga masih menjadi pilihan yang bisa diamankan oleh Philippines. Oke, tapi ini cukup deg-degan ya sebenarnya. Karena ini adalah kesempatan terakhir loh untuk tim dari Indonesia. Masalahnya apakah draftnya ini bisa disetir sama pemain-pemain dari tim Indonesia? Gak akan ada 1-1, tapi mereka nggak akan ngebuang ke arah Melissa juga. Karena mereka mau ambil ke arah Glue seperti yang kita udah lihat juga. Ngebuang ke arah Joy dan juga ngebuang ke arah Faramis. Dan Kadita masih menjadi sosok yang menakutkan untuk tim Indonesia. Tapi Filipina apakah mereka mau buang Glue-nya? Dan Akai ternyata yang akan direspek oleh tim Filipina. Glue di depan mata, tapi masalahnya ini ada Eve. Menjadi pilihan utamanya ya, Glue di sini. Yves terbuka, yes, tapi masih ada jawabannya. Valentina dan Yves masih bisa ditukar. Tanpa Faramis kalau melepas Glue agak terlalu mahal. Tapi Melissanya sudah langsung diamankan oleh tim Philippines kali ini. Indonesia memiliki kesempatan untuk mengamankan Farsa. Nanti Philippines sudah mengamankan Yves-nya dan ini dia Indonesia. Mereka bisa langsung saja pick up Farsanya. Salah satu hero yang beneran bisa shutdown Melissa di game kita yang keempat. Bersama juga mungkin untuk menambahkan lebih banyak pressure di early game-nya. Salah satu utility jungler di sini. Kalau mereka ambil Farsya, kemungkinan dari tim Philippines akan bermain jungle yang mungkin lebih agresif untuk ngincer ke arah backline-nya ya. Kaja bisa nggak sih? Mereka bisa mengamankan Farsa Kaja di sini. Atau mereka ambil Groknya sekarang. Tapi masalahnya kalau mereka ambil Grok, mereka ambil Kaja sebenarnya juga bukan pilihan yang buruk-buruk banget. Cuma masalahnya mereka nggak punya yang bisa benar-benar nahan damage di depan. Oke, Grok Farsa. Grok betul. Itu dia. Untuk Philippines, Melissa dan juga Yves. Ini Arlot lagi dong. Arlot bisa banget dikeluarin sekarang. Bisa juga lapu-lapu sebenarnya. Jadi pilihan yang oke banget untuk melawan. Counter Glue ya. Untuk Glue dan juga untuk untuk Farsanya. Tapi Arlot kayaknya Arlot masih cukup serem sih. Serem banget. Final slash-nya bisa langsung cancel juga. Takut. Sama. Tapi gak apa-apa. Kita harus sebut. Kita tuh nge-cast tetap takut guys. Tadi deg-degan banget sih. Deg-degan banget sumpah. Tapi oke. Arlot. Kesempatan yang besar, tapi kalau mereka nggak pick Arlotnya di sini, bakal di-ban langsung. Bisa di-ban di second banning phase. Ya, bakal langsung diamankan Arlotnya. Terlalu mahal untuk dilepaskan kayaknya, dan tim Philippines mereka mengamankannya. Ini merupakan salah satu matchup yang lumayan sulit untuk Glue. Bukan level 1 ya, tapi level mungkin 2-3 ketika udah ada resetnya untuk skill 2 dari Arlotnya itu, dimana dia bisa langsung memiliki pressure. Tapi ingat, Grok Farsa, ini kombinasi yang sangat baik untuk mendapatkan mid control. Dan mid control merupakan salah satu kunci jawaban dari Indonesia. Beberapa kali kita lihat mereka main, mid control itu yang bisa membawa mereka menang di gold lane, di XP lane, di neutral objective. Jadi tentunya untuk Indonesia masih ada winning condition yang lumayan baik di sini. Estes yang akan di-ban. Dan ini yes, make sense banget. Yves, Melissa, Arlot. Jika ada Estes, burst-nya dari Farsa, CC juga dari Grok tidak akan bisa melakukan banyak. Tapi ingat juga di sini, ketika udah ada Farsa, Natalia masih bisa menjadi pick yang dikeluarkan oleh Philippines. Wah,
cukup cheeky ya. Tapi sekarang masalahnya kalau mereka keluarin Natalia di sini, counternya masih bisa disiapin sama Indonesia. Apa itu? Sorry, counternya harus disiapin sama Indonesia sekarang. Iya. Karena last picknya dari Philippines kan. Oke. Apakah di ban Natalianya? Otomatis. Karena kalau mereka beneran sekarang melawan Melissa dengan Cloud dan juga One yang sudah di ban ya, mereka terpaksa untuk menggunakan Beatrix, maybe Moskov pilihannya, dan Kari Brody. Ini 4 pilihan yang oke lawan Melissa. Menurut aku ban aja sih Natalianya. Kalau mereka memang Iya. respect banget ya. Mereka harus sama respect Vivero. killing pressure. Soalnya kemungkinan Natalia bisa ngeculik ke Parsha itu lebih besar. Dan gak ada yang bisa langsung instan nge-cover Parsha. Iya. Kalau mereka beneran mau mengambil karena Natalia, kalau mereka mau melawan Natalia dengan bukan ban tapi dinaik pick atau counter pick, yes, Fredrin yang akan dikeluarin dulu di sini. Kaja masih ada. Salah satu pick yang bagus banget melawan Natalia, Divine Judgment yang bisa Iya, maju dan juga pembukaan ngecek map. ngecek map juga yang sangat baik dari Kajanya ini. Atau Philippines. Hilda. Kita lihat dulu di sini, Lancelot. Lancelot udah pasti bakal di-pick sama Philippines karena Fredrin di ban. Yes. Martis, Fredrin sudah di ban, Ini- Lancelot sudah di pick. Pemain-pemain dari Philippines mereka benar-benar pengen Iya. ngincer ke arah backline sih. Ya, dan mereka juga ngincernya ke arah Vival. Mereka beneran full respect ban ke Vival ya. Respect Betul. ban dan pick. Udah ada Akai ban, ingat Martis Martis, dan di pick up Lancelotnya. jadi benar-benar melimitasi Iya. pemilihan hero untuk Vival. Mereka harus coba mendapatkan killing pressure lebih banyak sih kalau di sini. Mereka harus coba untuk menggunakan mobilitasnya. Mungkin ini waktunya untuk mengeluarkan sesuatu seperti Hayabusa. Mereka udah memiliki mid control yang sangat baik dengan adanya Grok dan juga Farsa. Killing pressure ini bisa digunakan ke arah bawah juga ketika mereka mengamankan hero seperti Beatrix di sini bisa dibantu. Tapi mereka menuju ke arah Baxia. Wait, Baxia kalau Baxia, masalah ini damage-nya berarti cuma dari Farsa Beatrix. Dan Iya. Beatrixnya juga di dalam match up yang tidak diungguli. Melissa tentunya memiliki keunggulan melawan Beatrixnya. Dan Philippines ini bisa menjadi pilihannya lagi sekarang. Natalia masih terbuka untuk Philippines. Dan Natalia oh no. Mimpi buruknya datang lagi, cuy. yang akan menjadi pilihannya. Ini dia, Oh no. last draft. Tapi kita nggak boleh patah semangat, guys. Yes, Ini Baxia yang mungkin kalau kita ngelihat dari draftnya, ini tanker depannya tuh tebel-tebel. mobilitas Mereka- itu yang Yes. penting banget untuk membuka Betul. mapnya lebih banyak. Masalahnya nih Baxia di sini tentunya yang akan menjadi kunci juga. Tapi prediksi kita masih percaya untuk tim Indonesia, teman-teman. Tim Indonesia yang punya kesempatan untuk bisa meraih game kita yang keempat. Memang match point di tangan pemain-pemain dari tim Philippines. Tapi kita tidak boleh menyerah selama belum ada angka 3 tercetak. Last chance Momo-chan Ini untuk kesempatan terakhir. Indonesia. Last drafting chance juga. Karena mereka harus equalize di sini atau mengalami kekalahan melawan Filipina di Grand Finals. Ingat kembali 2-1 skornya. Yang sekarang leading Filipina. Ini dia draftnya. Mari kita dukung semuanya untuk Indonesia di kolom komentar. Hashtag Tim Indonesia dan hashtag Indo Pride. Let's go! Mari kita kumandangkan tentunya suara-suara dukungan untuk tim Indonesia. Karena Vival dengan Baxia, gue yakin Vival pasti bakal bermain lebih proaktif di sini. Apalagi mereka tahu lawan mereka adalah Vivero yang tadi sebenarnya udah mulai kelihatan ya playstyle-nya sebenarnya di game yang kedua. Tapi Vivian dan juga Vival kayaknya juga harus sedikit menjaga jarak karena nggak boleh terlalu overcommit, nggak boleh terlalu overextend juga. Karena chance dari pemain-pemain Philippines untuk ngebalikin early pressure-nya ini masih ada. Ingat mereka bawa Lancelot, mereka juga bawa paling penting ini adalah Diagon. Dengan ada final slash dari seorang Arlott. Tapi di area atas Alpuerto sudah bakal coba diincar. Vivian menahan damage yang begitu sakit dari turretnya namun masih punya flicker untuk mundur. Alpuerto bakal dipaksa. Sementara dari area bawah, dari area sungainya Vivero udah mulai terlihat ini Cini yang bakal coba diganggu tapi Vival mau nggak mau akan mencoba untuk memberikan backup. Dua pemain dari tim Indonesia sudah mulai kelihatan low dan tidak akan memaksakan team fight-nya, hanya memberikan cover aja biar seorang Cininya tidak tumbang. Iya, mid control lagi dan lagi ya menjadi kunci utama untuk Indonesia sebenarnya untuk memenangkan lane di samping juga
Bahkan di arah atas, Chell sudah memiliki sedikit lebih banyak pressure kali ini dibanding game kita yang ketiga. Karena Filipina, mereka berhasil mendapatkan pressure yang lebih bagus di mid lane-nya. Makanya Chell terasa terbully banget di arah game yang ketiga. Kali ini, balik lagi, dengan mid control-nya. Di arah atas Chell-nya bisa mendapatkan keunggulan lumayan, freezing wave-nya. Vivian harus berhati-hati, real world population dikeluarkan dan itu resource yang sangat besar. Indonesia tentunya harusnya bisa mengamankan turtle pertama. Yes, itu dia. Oke, berhasil untuk dapetin objektif turtle yang pertama meskipun Philippines mereka sempat untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter terlebih dahulu. Namun Indonesia bakal bermain lebih proaktif. Ini aku udah bilang, Cini dan juga Vivian mereka udah mulai clear cepat aja di area mid-nya. Sehingga kayak nggak mau kasih pressure, nggak mau kasih kesempatan untuk Filipina untuk nge-clear terlebih dahulu. Dan ketika mereka udah bisa clear cepat di area mid-nya, mereka langsung melakukan rotasi dan Vival bahkan bermain lebih agresif kali ini. Mencoba untuk melakukan rusuh ke area invasi jungle-nya. Nice Sementara satu buah Federasi bakal mengusir pergerakan dari seorang Vivero sudah mulai terlihat di depan dan Vival Nice steal. benar-benar bagus Wall banget charge. untuk melakukan steal. Tapi kali ini first blood berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Sementara Vival akan mendapatkan dan menjadi korban trade-nya di sini sangat Chell? amat baik sebenarnya dari tim Indonesia. Namun Vivero Oke. akan coba sticky picky. Tapi satu buah, remote manipulation. Chell harus berhati-hati Chell karena ini damage di awal yang begitu sakit dari Amores. Oke, Chell harus berhati-hati sekali di sini. Oh, Vivero. engage-nya agak salah di sana di mana Chell-nya tidak bisa ditumbangkan dan yes, well played banget, masih deg-degannya terjadi di sini juga. Indonesia masih bisa bertahan dengan gold lead kali ini, Momochan. Jadi kita masih bisa lega dikit di early gamenya, sudah tidak kayak game yang ketiga. Ya, itu smoke bomb-nya tadi ke arah Vivian sih. Jadi Chell-nya juga mungkin masih bisa untuk stay aman kali ini. Namun pressure masih bisa dilakukan oleh tim Philippines. Di area bawah pun Fumieko masih coba untuk bertahan. Setidaknya tidak terculik adalah kunci utama dari Fumieko. Tidak kalah landing karena dia tahu sebenarnya dari Diagon ini cukup berbahaya. Ketika untuk 1v1 situation ya, melihat juga dengan adanya Tenacity yang dibawakan oleh Diagon. Bakal lakukan clear cepat, sembari di area atas kali ini bakal ditabrak begitu saja Perez. Langsung hilang, namun di sisi lain Vivero sudah mulai terlihat dan bahkan bakal dibalikin kali darahnya. Bakal coba ditabrak begitu saja Vivero. Mencoba untuk bertahan namun lihat Vival tidak akan memberikan kesempatan itu. Vivian pun akan men-secure point kill-nya. Sementara dari tim Indonesia ini awal yang baik. Tapi di sisi lain akan ada trade turtle yang sudah akan didapatkan oleh tim Philippines. Fumieko, split yang sudah coba untuk menggendong ke arah Alpuerto. Namun tidak akan ada follow up yang datang dari tim Indonesia. Sehingga cukup saja dengan turret di area atas dan bahkan pick off ke arah seorang Perez. Yes, ini dia invading Let's juga. go guys! Yang terjadi langsung dicuri begitu saja dengan real world population yang sudah terbait. Sini pun masih bisa kabur dengan wings by wings yang Vivero dari maju. Diagon mencoba Sini. untuk menahan dan bahkan Cininya terjebak di area depan. Oh ternyata Vivero yang akan menjadi korban terlebih dahulu, tapi Cini masih bisa bertahan, masih bisa survive. Sementara kali ini kita lihat di area bawah Cini pun akan di cover oleh seorang Fumieko. Philippines mereka terhentak meskipun kita ngelihat dari Diagon itu udah bagus banget sebenarnya final stage masuk. Dan Diagon kali ini mencoba untuk melakukan cover di area bawahnya. Berharap supaya pemain-pemain dari tim Indonesia ini nggak melakukan push di area turret bawah. Betul sekali dan balik lagi. Gila. Ini dia Indonesia yang kita tahu. Ayo guys, masih bisa guys. Jangan Ini. patah semangat. Langsung saja dukungannya diberikan. Chell di atas coba untuk kabur. Masih dengan virusnya langsung di engage begitu saja. Chell Oh no. hampir saja mendapatkan pick off. Tapi Vivian pertukaran yang bagus. Langsung Yes. didapatkan. Bahkan ada sini yang rotasi dengan Peter airstrike-nya. Dan ada Vivero. wall charge. Well played 2-1. Wow, setidaknya dapetin tambahan point kill ke arah seorang Vivero. Karena posisinya itu bakal jadi agak sedikit mahal karena Chell yang harus tumbang. Tapi kali ini dengan dua pemain yang tumbang di area atas Indonesia. Mereka lagi-lagi lihat rotasi yang gak berhenti. Dengan Baxia di tangan seorang Vival. Ini membuat pemain-pemain dari tim Philippines mereka terpaksa harus mengikuti tempo permainan yang dibawakan oleh Philippines. Dan Daigon mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Final stage sudah dilakukan. Dapetin informasi tidak akan ada ultimate selama beberapa menit ke depan untuk seorang Arlot. Yes, betul sekali. Dan
sepertinya di sini juga Indonesia harus masih tetap respect ya. Karena balik lagi dari Philippines, team fight presence mereka masih besar banget dengan Final Slash dan kombonya. Bahkan sini tertangkap. Oh no, sini tertangkap tapi kali ini ada satu buah wall charge. Mencoba untuk mendapatkan satu trade dan itu dia berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Sementara trade-nya juga berjalan, Diagon tumbang. Meskipun Cini harus kehilangan nyawanya di area rivernya. Tapi Chell mencoba untuk menumbangkan Vivero kali ini sudah mulai terlihat di area atas dan Vival bakal coba untuk memotong terlebih dahulu. Oke, masih ada info di mana Viveronya ini masih belum jauh. Tapi Chell ini harus benar-benar dempet sama Vival sih. Iya, mereka beneran harus jangan memberi high and dry-nya ya. Ruang untuk bermain di sini. Betul. Dengan ada Renner's Apathy juga. Tapi Chell harus berhati-hati, di sana Vivero masih menunggu di dalam bush-nya. Diagon maju ke arah depan, bisa langsung dipunish begitu saja. Final Slash membawa mereka balik. Oke, tapi kali ini dengan satu buah Federasi yang lebih besar tentang AOE-nya, tapi ternyata di sisi lain Amoris masih bisa mundur, flicker. Sementara Vivian bakal coba untuk menahan damage di area depannya. Chell cukup free di area belakang dan Vivero tumbang. Sementara masih mau lebih dari tim Indonesia. Dua pemain dari tim Filipina tumbang begitu saja. Dan Indonesia akan memberikan pressure balik kali ini di game yang keempat. Masih ada harapan untuk tim Indonesia. Sementara Final Slash sudah dibuka begitu saja. Diagon bakal coba mundur, tapi Chell flicker maju untuk mendapatkan kill yang ketiga. Perez pun hilang begitu saja. Indonesia bergemilang di game kita yang keempat. Balik lagi juga dengan Renner's Apathy-nya. Ada Feather Airstrike yang dikeluarkan dan Indonesia menunjukkan taringnya di game yang keempat. Ini baru Indonesia. Ini dia, baru ini Indonesia yang kita tahu. Item build kita bakal lihat lagi dengan 6.000 gold lead. Item power spike tentunya untuk Chell sudah terjadi. Di sini dengan adanya BOD bersama juga dengan boots-nya. Mereka udah menuju ke arah, kayaknya di sini lebih ke arah mungkin penetration atau Melvic Roar langsung di-build. Ya, dia nggak menuju ke arah Hunter Strike dulu. Cuman Fury Hammer yang dipegang dulu, seperti yang kita tahu dengan Beatrix-nya dan tentunya dengan Cini juga. Burst damage-nya sudah sangat-sangat kerasa, bahkan juga dari frontliners untuk Indonesia. Mereka udah sangat susah untuk ditumbangkan. Perez masih jauh banget dari Golden Staff dan DHS kombonya. Jadi ini merupakan posisi di mana Indonesia bisa continue untuk snowball sampai mungkin menit yang ke-11 Momochan. Oke, kita akan lihat dengan Lord yang sudah diamankan di tangan tim Indonesia. Harapan begitu besar untuk bisa mendapatkan game yang keempat. Jadi teman-teman juga yang lagi mendukung tim Indonesia, jangan patah semangat. Kita akan memaksakan Filipina untuk bermain lagi di game yang kelima. Namun sebentar kita akan melihat bahwa Lordnya sudah mulai berjalan ke area atas. Player Gold benar-benar dinominasi oleh 1, 2, 3, 4 pemain dari tim Indonesia. Sementara Alpuerto mencoba untuk menyusul. Dan damage dari Chell ini udah benar-benar tidak terbendung lagi. Namun harus mulai respect juga dengan ada damage dari Diagon yang kembali menyusul. Damage yang dimiliki oleh seorang Chell. Fumieko lagi-lagi first pick. Ternyata menjadi jawaban untuk tim Indonesia. Kita akan melihat Lord yang mulai digiring oleh pemain-pemain dari tim Indonesia bakal bermain lebih objektif kali ini. Sementara di area atas ini udah tugasnya Vival untuk mengandangi ya pemain-pemain dari tim Filipina. Ya, karena sudah ada 3 laning yang akan dipush secara bersamaan. Sementara Lordnya kali ini bakal coba untuk masuk di area atas. Dan Fumieko menjadi garda terdepan kali ini. Chell mencoba untuk menahan terlebih dahulu, tapi kali ini lihat dari depan Diagon akan tumbang. Vivian masuk kali ini dengan satu bobal, sampai kali ini kita melihat Fumieko harus mundur terlebih dahulu dengan skill split. Alpuerto mulai datang, namun Vivian tidak akan mudah ditumbangkan di area depannya. Sementara pemain-pemain dari Indonesia mereka bakal bermain lebih respect. Karena tidak ada wave minion di area atas, mereka akan mulai melakukan rotasi di area mid dan juga area bawah. Vival masih dengan tugas yang sama, mencoba untuk melakukan split push, memberikan pressure di 3 lini yang bersamaan. Dan pemain-pemain dari Filipina mereka masih punya high ground di tangan If. Kali ini pemain-pemain dari Indonesia mereka cukup harus disiplin aja sih. Jangan terlalu terburu-buru, sembari menunggu Lord yang kedua yang mungkin bisa jadi harapan untuk tim Indonesia, Mirko. Iya, turret pertama, base turret pertama sudah diamankan untuk tim Indonesia dan biasanya dengan Lord pertama menjadi value itu cuman dengan tier 2 turretsnya. Dengan base turretnya ini udah sangat value banget untuk tim Indonesia yang mereka tentunya bisa gunakan untuk mendapatkan Lord berikutnya. Bahkan juga untuk invasi menuju ke arah bottom lane jungle-nya. Untuk kontrol gamenya dan balik lagi untuk stop Vivero dari mendapatkan flank. Dan sekarang
kalau kita lihat Vivero masih bisa melakukan manuver yang sangat baik ya menuju ke arah belakangnya. Indonesia, mereka memiliki mobilitas yang sangat baik dengan adanya Vival. Mereka akan harus untuk mencari Vivero sebelum mereka menuju ke arah bawahnya. Ingat, Chell dan Sini, yes 4-1 dan 2-1. Kombonya masih sangat-sangat baik. Tapi kalau Vivero mendapatkan satu saja flank yang baik, ini bisa memutarbalikkan situasi. Apalagi dengan DHS yang baru saja di-build, Sini dan Chell harus sangat-sangat berhati-hati. Chell mungkin juga dengan Reiner's Apathy-nya harus coba untuk tembaknya ke arah belakang, Momochan. Yeah. Untuk membuka beberapa push yang bisa saja lagi dipegang oleh Vivero. Iya, karena ingat Vivero ini mungkin sama seperti game sebelumnya. Tidak terlalu kelihatan impact ya di area early-nya. Tapi memasuki mid to the late game kali ini menit yang ke-12. Dimana pemain-pemain dari tim Indonesia mereka nggak mau terlalu buying time terlalu lama. Mereka benar-benar mau untuk nge-end game secepat mungkin. Mengamankan Lord mereka yang kedua kali ini tanpa bisa dikontes oleh pemain dari Filipina. Dan mau nggak mau lihat, Vival bakal coba untuk menyari di mana keberadaan dari seorang Vivero. Namun Vivero masih bisa untuk recall mundur melakukan defense bersama dengan pemain-pemain dari Filipina. Let's go Indonesia, kamu masih bisa, masih ada kesempatan. Dan kali ini Lord yang bisa dibilang sudah diamankan oleh tim Indonesia, ini bakal jadi Lord penentu Mirko. Kesempatan emas sekarang untuk Indonesia. 10.000 gold lead. Enhanced Lord juga sudah dipegang dengan adanya beberapa senjata yang sangat baik. Feathered Airstrike untuk melakukan zoning. Bahkan juga ada Beatrix yang melakukan siege yang sangat baik. Salah satu marksman yang memiliki siege potential terbaik. Dari sini kalau kita lihat dari itemnya juga dari Chell hampir lengkap. Tinggal satu item lagi yang dibutuhkan. Hunter Strike, bahkan ada Melvic Roar dan juga Husk Claws. Sustain ada, damage ada. Dan base turret di bawah akan langsung ditargetkan. Satu buah Feather Airstrike dia kalau coba dibuka terlebih dahulu oleh Larry Salancini. Sementara, Vivero itu benar-benar posisi yang cukup menyulitkan. Sementara kali ini Fumi bakal coba untuk menahan di area depan terlebih dahulu, bakal bermain lebih disiplin. Dan pemain-pemain dari Indonesia harusnya mereka peka. Yes. Pergerakan dari Vivero nggak kelihatan. Sementara sini sini bakal coba untuk ngecek. Dia ngecek. Dan bahkan kali ini sudah mulai ketahuan posisi dari Vivero, nggak akan dikasih pulang. Sementara Lordnya masih mencoba untuk menahan. Dan Vivian masuk dengan satu buah wild charge. Satu buah manipulasi bakal ditahan oleh pemain dari Filipina. Namun ternyata lihat pemain dari Indonesia mereka mau coba untuk bermain lebih objektif. Base-nya udah mulai terbuka. Lordnya memang sempat untuk ditahan tapi Chell Indonesia bakal coba untuk memutar dan memaksakan lagi di game kita yang kelima. Indonesia masih bisa bergaung tentunya di babak Grand Final 2 sama. Ini dia Indonesia berhasil untuk equalize di game kita yang keempat menuju ke game yang kelima. Mentalitas juara dari tim Indonesia yang masih kelihatan di sini. Keren banget lo orang semua, gila. Wow. Kita tuh udah deg-degan di sini, yang nge-cast deg-degan, yang nonton deg-degan. Indonesia mereka satu kesempatan lagi. Punya kesempatan yang besar banget bahkan. Tapi semuanya harus reset karena ini jadi best of one series. Wow. Momentum balik lagi di tangan Indonesia. Let's untuk go guys. game yang kelima. Dan ini dia yang dari tadi kita bahas, tetap mendukung Indonesia mau lagi menang, lagi kalah. Yes. Tentunya kita harus tetap mendukung dan kali ini dukungan itu sangat kerasa untuk tim Indonesia yang berhasil untuk mengimbangkan skornya 2-2. 2 sama kali ini. Sekarang kesempatannya makin lebih jelas lagi, 50-50 untuk kedua belah negara. Tapi tentunya dengan pembuktian di game keempat barusan, Indonesia chance-nya bahkan kali ini masih bisa terbuka lebar untuk mengambil medali emas. Jadi tentunya harus kita dukung dan wah itu benar-benar game keempat yang di